Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2B yang bergerak anggotakan saya Rizaldo Anggara dan dua teman saya yaitu yang bernama Nada Iman Mufidah dan Cahya Bagaskoro. Di sini kami akan membacakan tentang program yang kami kerjakan, tugas tentang penelitian pasar, yaitu akan dibacakan tentang Andisantori oleh Mas Bagas. Pendahuluan, landasan teori. Penelitian pasar merupakan kegiatan yang menggunakan metode-metode ilmiah, utamanya teknik-teknik statistik dan pengumpulan data analisis data untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen atas produk yang diingin dibuat atau dikenalkan pada pasar. Penelitian pasar dapat digunakan untuk menentukan sikap konsumen. Sebagai contoh, kebutuhan atas produk dan kebutuhan kualitas. Pembahasan alat dan bahan. Yang pertama, hanger besi. Yang kedua, hanger kayu. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, program aplikasi Excel. Yang kelima, lembar kuesioner. Yang keenam, alat tulis. Prosedur dan praktikum. Yang pertama, berikan produk atau foto produk kepada peserta praktikum. Yang kedua, tetapkan ukuran sampel responden. Yang ketiga, berikan lembar kuesioner kepada peserta praktikum. Yang keempat, peserta diminta mengisi lembar kuesioner. Yang kelima, tentukan kebutuhan konsumen. Yang keenam, identifikasi technical response. Yang ketujuh, identifikasi tabel. Yang kedelapan, mengumpulkan jawaban peserta. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan tabel House of Quality atau biasa disebut dengan tabel HOQ. Nah, tabel HOQ ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk quality function development yang berbentuk seperti rumah. Untuk bagian ini merupakan bagian A di mana mendefinisikan tentang customer need atau kebutuhan dari customer. Kemudian ada bagian tengah yaitu hubungan karakteristik teknis terhadap kebutuhan konsumen. Kemudian yang di atas atau bagian C ini merupakan karakter teknis dan yang bagian atap atau bagian segitiga di atas merupakan korelasi respon teknis. Kemudian bagian bawah adalah matrik teknis atau prioritas karakteristik teknis perbandingan dengan pesaing yang lainnya. Kemudian untuk tabel yang bagian B atau bagian importance, ini merupakan matriks perencanaan atau survei pasar dan rencana strategis. Nah, untuk customer need, dari penelitian yang sudah kita lakukan, yaitu customer menginginkan sebuah produk yang kuat, awet, menarik, aman, mudah digunakan, tidak berkarat, berbagai macam warna, ringan, murah, mudah disimpan, dan travel size. Nah, kemudian dari situ kita menentukan seperti ukurannya, yaitu ada bahan baku, harga, berat material, ukuran produk, umur produk, fleksibilitas, kemudian ada desain warna tampilan, kemudian ada desain bentuk, dan konduktivitas material. Nah, dari sini untuk menentukan karakteristik teknis, kita bisa menentukan dari customer need dan bagian yang sini. Seperti kuat,
dengan bahan baku itu sangat berkaitan dengan simbol lingkaran 2. Kemudian kuat dengan harga itu tidak berkaitan, makanya kosong, dari sini kosong. Kemudian untuk kuat dan berat material itu sangat berkaitan, makanya di sini digunakan simbol lingkaran 2. Kemudian untuk awet dengan bahan baku itu sangat berkaitan. Semakin bahan bakunya semakin bagus, maka produk itu akan semakin awet. Jadi di sini digunakan simbol lingkaran 2. Kemudian untuk menarik dengan harga atau bahan baku, menarik dengan bahan baku itu tidak ada kaitannya. Kemudian menarik dengan harga itu sedikit berkaitan. Di sini digunakan simbol segitiga karena ada keterkaitannya, namun sedikit. Kemudian untuk bagian atap rumahnya atau korelasi respon teknis, yaitu dengan cara membandingkan antara karakteristik dari karakteristik teknis seperti bahan baku dikaitkan dengan harga. Di sini bahan baku dikaitkan dengan harga sangat mempunyai keterkaitan, yaitu jika bahan bakunya semakin bagus, maka harganya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada bahan baku dikaitkan dengan berat material, itu juga akan sangat berkaitan. Kemudian ada bahan baku dikaitkan dengan ukuran produk itu mempunyai keterkaitan yang sedang atau sedikit, maka di sini dicantumkan centang 1. Kemudian untuk yang lainnya juga seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan tentang pembahasan tabel importance. Untuk tabel importance yang di samping ini merupakan nilai dari seberapa penting dari variabel yang telah dibacakan tadi, seperti kuat, awet, menarik, dan aman. Lalu untuk skala yang di atas itu 1 sampai dengan 5 itu perbandingan dari produk kompetitor dengan produk yang ingin kita buat, seperti kuat, produk kita ingin kita buat itu kuat dengan skala 5. Lalu untuk awet, kita menilainya dengan skala 5 karena kita ingin produk kita itu awet juga. Lalu untuk tabel yang di sampingnya itu tabel target value. Nah, target value itu merupakan nilai dari target variabel yang kita inginkan kita capai dengan skala 1 sampai 5. Seperti 5 itu kuat. Lalu untuk yang awet juga 5. Yang menarik juga 5. 3. Dan aman kita nilai 4. Lalu untuk importance rate itu merupakan nilai dari target value dibagi dengan nilai important kekuatan yang skala tadi dan berada di kotak-kotak kuning tadi. Yang kalau kotak kuning itu berwarna produk yang kita buat, untuk kotak yang berwarna hitam itu nilai produk yang kompetitor untuk kompetitor. Seperti yang variabel pertama kuat dengan nilai target value 5 dan di tabel importance juga 5, maka 5 bagi 5 sama dengan 1. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya tabel WAX, baik itu diperoleh dari 5 target value tadi dikali dengan important rates. Jadi 5 kali 5 1. Lalu untuk 5 kali
15 ya, seperti itu. Dikalikan sampingnya. Maaf, salah. Lalu untuk yang weight persen diperoleh dari nilai sum, dijumlahkan semua itu yang weight dibagi dengan weight per item dikali 100, seperti 5 kali 5 bagi 100, bagi 5,320 kali 100%, hasilnya 10. Lalu 3 bagi 51,320 kali 100%, hasilnya 6. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel yang bawah, yaitu sum score. Sum score itu diperoleh dari tabel yang di atas, yaitu sampingnya itu ada 90, 70, 72, dan 100 itu diperoleh juga dari nilai weight persen tadi dikalikan dengan nilai yang ada acuan di modul, seperti nilai lambang lingkaran kosong itu 9. Kalau lingkaran itu 3, kalau segitiga itu 1, kalau kosong itu ya kosong. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kalikan aja. Seperti yang weight itu 10, kalau di dalam tabel Gaoki itu ada lambangnya lingkaran kosong, jadi 10 kali 9 jadi 90. Dan seterusnya. Kalau di dalam tabel weight ada lambang segitiga dan angkanya 14, jadi dikalikan jadi 6. Lalu untuk yang selanjutnya akan kita sum score. Jadi skornya tadi dijumlahkan semua ke bawah. Kalau sudah, kita samakan lagi ke samping. Hasilnya itu 1698. Nah, untuk mencari prioritinya per item, yaitu sum score per item dibagi sums total kali 100%. Contohnya itu 442 dibagi 1698 kali 100%, hasilnya 26. Lalu untuk measure unit itu satuannya yaitu, kalau bahan baku itu satuannya list, kalau harga itu satuannya rupiah, kalau berat itu satuannya gram, ukuran produk itu satuannya itu sentimeter, untuk umur produk satuannya tahun. Seperti itu. Sekian. Baik, untuk selanjutnya mengenai tabel yang di bawah ini, pertama itu ada our product. Untuk produk yang akan kita buat itu menggunakan bahan material plastik di sini. Kemudian dengan harga per itemnya yaitu Rp1.000. Kemudian untuk berat materialnya itu sekitar 20 gram. Dan untuk ukuran produknya itu ada 10 cm, karena nanti produk yang kita buat ini sepertinya akan bisa dilipat. Untuk produk hanger yang kita buat akan bisa dilipat. Jadi untuk ukuran final dari hanger tersebut itu sekitar 10 cm. Kemudian untuk umur produknya itu sekitar 7 tahun. Untuk flexibility-nya mudah di bawah. Nah, untuk desain warna itu ada putih, hitam, dan berbagai warna pastel. Untuk selanjutnya, desain bentuknya dapat dilipat dan konduktivitasnya tidak menghantarkan panas. Lalu, untuk produk kompetitif atau produk pesaing, itu bahan bakunya kayu,
kemudian harga per itemnya itu 8.000, berat materialnya itu sekitar 100 gram, dan untuk ukuran produknya itu dengan panjang 30 cm. Lalu untuk umur produknya ini, untuk produk pesaing itu memang lebih lama, yaitu sekitar 10 tahun. Lalu untuk fleksibilitasnya, si produk pesaing ini sangat memakan tempat, karena dengan panjang yang 30 cm itu sedikit memakan tempat ketika disimpan. Lalu untuk desain warnanya itu hanya terbatas, yaitu motif kayu saja. Lalu desain bentuknya itu seperti hanger biasa, yaitu berbentuk segitiga. Untuk konduktivitasnya tidak. Siap. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada target value. Nah, jadi target value ini adalah target yang akan kita buat untuk produk yang hanger yang akan kita buat. Jadi, untuk bahan baku yang akan kita buat yaitu menggunakan plastik dengan harga per itemnya yaitu Rp1.000, kemudian untuk berat materialnya yaitu 20 gram, kemudian untuk umur produknya kita akan membuat dengan jangka waktu untuk hanger ini yaitu 10 tahun. Untuk ukuran produknya sendiri yaitu 20 gram, lalu untuk fleksibilitasnya mudah dibawa, kemudian untuk desain warnanya yaitu menggunakan warna putih, hitam, dan berbagai warna pastel, lalu untuk desain bentuknya yaitu mudah dilipat, yaitu hanger yang bisa dilipat dan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian untuk konduktivitasnya, yaitu tidak menghantarkan panas. Kesimpulan dari laporan yang sudah kami, praktikum yang sudah kami lakukan, yaitu penelitian pada pasar kali ini yaitu kita dapat membuat tabel HOQ dengan menggunakan data kuesioner dari konsumen seperti barang yang konsumen harapkan. Barang yang konsumen harapkan, produk yang berani bersaing dengan produk kompetitor, kekuatan produk, keawetan produk. Dapat mendefinisikan technical response dan mengidentifikasi tabel brands marketing, maka dari itu kita dapat membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Oke, sekian itu yang dapat kami kelompok sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.